masih bulan Mei gitu ya, kita merenungkan apa pesan Bunda Maria. Di situ jelas sekali upayakan sungguh-sungguh. Nah, mari yuk ini masuk ke dalam hati kita, jujur. Sekarang ini kita gimana? Gitu ya. Mudah-mudahan, sebentar saya akan share screen dulu. Ya, semoga kita dapat curahan dari rahmat Roh Kudus sehingga kita bisa memahami makna ini dan yang terlebih kita bisa mempraktekkan. Betul ya, Bapak Ibu semua ya? Oke. Nah, ya, pesan Bunda Maria dikatakan bahwa upayakan sungguh-sungguh. Jadi, ada kata-kata sungguh-sungguh. Artinya, Bunda Maria menginginkan kita bukan cuma sungguh doang, tapi harus diupayakan dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Nggak cuma sambil lalu aja, aduh berat, aku nggak bisa, aduh aku sibuk, gitu ya. Mari Bapak Ibu, upayakan dengan sungguh-sungguh keheningan dan kerendahan hati itu. Ya, dari mana pesan ini kita bisa baca? Dari buku BHF nomor 785. Silakan, saya minta tolong. Ibu Lani juga boleh. Mohon maaf teman-teman yang lain, mohon di mute ya. BHF nomor 785. Putriku, upayakanlah sungguh-sungguh keheningan dan kerendahan hati, supaya Yesus yang terus-menerus tinggal di dalam hatimu dapat beristirahat. Sembahlah Dia di dalam hatimu. Jangan meninggalkan hidup batinmu. Tinggallah bersama Dia terus-menerus dalam ruang hatimu sendiri. Ia akan menjadi kekuatanmu. Iya, terima kasih Bu Lani. Sebelum kita masuk ke dalam permenungan kita pada malam hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat gambar di sebelah kiri. Cantik sekali Bunda Maria digambarkan dalam eh, gambar ini ya, di slide ini ya. Betul nggak Bapak Ibu? Yuk kita lihat sebentar yuk. Kita fokus yuk ke sebelah gambar yang ada di kiri. Apa yang Ibu Bapak lihat? Apa yang Bapak Ibu rasakan melihat gambar di kiri ini? Ada digendong dengan penuh cinta oleh Bunda Maria. Sengaja saya ambil gambar ini untuk mengungkapkan bayi Yesus, atau kita bisa melihat kalau kita lagi ada bayi kecil gitu ya. Barusan mungkin Bapak Ibu mendengar suara bayi juga karena saya ada di rumah anak saya, cucu yang ketiga baru aja lahir. Nah, suara bayi gitu ya. Nah, tanggal 19 Mei kemarin Ibu Bapak. Nah, jadi coba bayangkan Bapak Ibu, seorang bayi yang sedang dipeluk dengan penuh kasih oleh seorang ibu, gitu ya. Dalam hal ini kita lagi bercerita tentang Bunda Maria. Bunda Maria pesan loh, sama seperti kita kalau ada yang, "Shh, jangan berisik." Betul nggak? "Shh, jangan berisik. Lagi tidur nih bayinya." Gitu. Bunda Maria juga seorang ibu, ibu dari Yesus Kristus. Maka di nomor BHF 785 tertulis di situ, upayakan ya sungguh-sungguh keheningan dan kerendahan hati.
supaya Yesus yang terus-menerus tinggal di dalam hatimu dapat beristirahat. Luar biasa nggak Bapak Ibu kata-kata ini? Ayo kita renungkan. Tinggal di dalam hatimu. Berarti Bunda Maria juga mengatakan bahwa Yesus itu akan terus-menerus tinggal di dalam hatiku. Hati kita semua Bapak Ibu. Bunda mengatakan supaya bisa beristirahat di dalam hati kita. Artinya kita tidak boleh berisik. Betul? Bukan berarti cuma kata-kata aja. Pikiran kita, hati kita jangan mau digerogoti dengan pikiran macam-macam, Bapak Ibu. Rasa dengki, rasa iri, rasa pikiran mau jahat. Mudah-mudahan itu tidak akan terjadi di dalam diri. Betul. Caranya gimana? Ingat apa yang dikatakan Bunda Maria. Pesannya, upayakan sungguh-sungguh. Memang saya pribadi nggak gampang loh untuk melakukan keheningan. Nggak gampang loh untuk melakukan kerendahan hati. Betul atau betul? Ya kan? Tetapi ini pesan Bunda. Kenapa? Karena Bunda mengatakan Yesus akan terus-menerus tinggal di dalam hatiku untuk dapat beristirahat. Bapak Ibu yang terkasih, bayi sedang tidur, kita pun akan berusaha. "Shh." Nah, sama. Pesan Bunda ini juga mengatakan seperti itu. Nah, pada malam hari ini kita akan fokus mengulik pesan Bunda Maria untuk kita menjaga agar supaya Yesus dapat beristirahat, tinggal di dalam hati kita dengan tenang, dengan damai, dengan tidak berisik. Caranya apa? Jaga keheningan, jaga lakukan kerendahan hati. Oke, poinnya dua ini aja malam hari ini kita bahas itu. Nah, Bunda Maria mengatakan ya, sembahlah Dia di dalam hatimu, jangan meninggalkan hidup batinmu. Tinggallah bersama Dia terus-menerus dalam ruang hatimu sendiri. Ia akan menjadi kekuatanmu. Betul. Setuju bukan Bapak Ibu? Kalau Yesus tinggal di dalam hati kita terus-menerus gitu ya. Kita mempersiapkan hati kita untuk Yesus tinggal di dalam hati kita dengan penuh kedamaian, maka kita pun akan memiliki kekuatan. Karena Dia ada bersamaku. Dia ada bersama kita. Setuju nggak? Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, poinnya di situ sekarang kita lihat apa yang harus kita lakukan. Masih kita lihat BHF 346. Saya cuplik aja kata-kata ini. Tiba-tiba Faustina mendengar suara ini. Suara dari Yesus sendiri yang mengatakan apa Bapak Ibu? Engkau adalah tempat kediamanku yang menyenangkan. Rohku beristirahat dalam dirimu. Nyambung Bapak Ibu? Nomor yang tadi Bunda Maria yang mengatakan, sekarang pengakuan Yesus sendiri. Pengakuan yang menyatakan bahwa engkau, mari kita ilustrasikan bahwa dia pun menyapa kepada kita semua. Kita pun menjadi tempat kediaman Yesus yang menyenangkan. Caranya apa? Ya kalau kita menjaga keheningan dan kerendahan hati. Sesuai pesan Bunda. Dan Yesus mengatakan, rohku beristirahat dalam dirimu. Bapak Ibu yang terkasih, pasti Bapak Ibu akan bertanya lebih jauh untuk dapat mengaplikasikan ini. Mengaplikasikan pesan Yesus maupun Bunda Maria sendiri. Ya kan? Jadi pasti pertanyaan, apa sih itu hening? Terus gimana dong aku bisa hening? Apakah harus aku menyendiri di tengah hutan, di gunung, di mana gitu loh. Padahal aku kan nggak mungkin. Aku hidup seperti orang normal. Punya keluarga, mungkin bekerja, dan sebagainya, dan sebagainya. Betul? Nah, Bapak Ibu,
Hening tidak harus kita menyendiri sendiri dalam artian harus ke gunung lah, harus ke hutan lah. Tidak. Hening itu melampaui kata-kata dan pemikiran. Hening harus dicari dan dialami sendiri. Di dalam keheningan itu kita akan bertemu dan bersatu dengan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa di dalam keheningan kita akan bertemu dan bersatu dengan Tuhan, mudah-mudahan semakin kita akan semangat. Gimana dong supaya aku bisa hening? Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, dikatakan di sini, hening itu melampaui kata-kata dan pemikiran. Maksudnya apa? Oke. Bapak Ibu, kita lanjut dulu di sini. Nanti saya akan berikan contoh. Ternyata Bapak Ibu, Yesus sendiri pun selalu menyiapkan untuk hening. Kalau Yesus Sang Putra juga melakukan hening, kenapa kita manusia yang berdosa, manusia yang lemah ini tidak mau mengusahakan dengan sungguh-sungguh adanya keheningan dalam diri kita? Kenapa diri kita selalu dipenuhi dengan isinya mungkin dengan kerjaan, masalah, dengan pekerjaan ataupun baca WA, baca apa segala macam. Ayo, kita merenung sebentar dari pagi sampai malam hari ini apa yang telah kita lakukan? Apakah kita menyiapkan waktu untuk hening? Padahal Yesus mengatakan, kita bisa baca di Korintus 1 sampai Markus 1 ayat 35, sorry. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Menyiapkan, mengusahakan. Ya, di kamar kita bisa kok di tempat yang sunyi, tidak harus ke hutan atau kemana. Cari tempat yang sunyi, gitu loh. Tidak harus jauh-jauh. Kenapa Bapak Ibu keheningan harus kita usahakan? Karena keheningan merupakan jalan bertemu dengan Tuhan. Yesus melakukan itu untuk berbicara dengan Bapaknya, untuk bertemu dengan Allah Bapaknya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Mudah-mudahan ayat ini menggugah kita untuk mulai minimal besok ya, mulai besok kita mau menyiapkan waktu untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, ini mulai masuk yang tadi saya bilang, kata tidak pernah mewakili realitas, tetapi petunjuk realitas. Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya, seandainya Bapak Ibu pergi nih ke pantai, dan Bapak Ibu mengatakan, ih pantainya indah sekali. Bapak Ibu duduk diam di pantai, di pinggir pantai. Bapak Ibu mengatakan indah sekali ya, gitu. Nah, terus Bapak Ibu pulanglah ke rumah, berceritalah kepada keluarga. Pantai itu bagus banget deh, gitu ya. Apakah kata-kata bisa mewakili keindahan yang Bapak Ibu rasakan? Dengan deburan ombak, dengan eh, apa angin yang sepoi-sepoi sambil melihat gulungan gelombang, terus dengan melihat pohon di pinggir pantai yang mungkin pohon kelapa atau apa yang kena angin, tiupan angin, membuat segalanya menjadi indah sekali. Bapak Ibu yang terkasih, apakah pada saat Bapak Ibu bercerita ke rumah dan bilang indah banget deh pantai itu, apakah orang di rumah itu bisa merasakan? Tidak, tidak lengkap. Maka itu yang dibilang kata-kata tidak pernah mewakili realitas. Betul nggak?
Karena pada saat kita duduk di tepi pantai, kita akan melihat, menikmati kenyamanan, kedamaian, keindahan, kecerahan udara maupun langitnya yang membuat luar biasa indahnya. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, atau apapun juga. Contoh lagi, Bapak Ibu udah ketemu ada orang yang cantik sekali, misalkan gitu ya. Wih, cantik sekali nih orang ya. Tinggi, misalkan putih dan sebagainya kriterianya itu. Terus Bapak Ibu bercerita deh kepada teman. Tadi aku lihat di sini ada orang yang cantik sekali. Paling yang bisa Bapak Ibu ceritakan hanya melalui kata-kata pastinya. Betul nggak? Orang yang sedang mendengar itu tidak akan tahu persis realitas yang perempuan yang cantik itu seperti apa. Oh, rambutnya begini, oh tinggi, oh putih. Ya, tapi dia tidak tahu. Apa maksudnya di sini? Kata-kata tidak pernah mewakili realitas. Secara full, hanya gambaran, ya. Oh, perempuan tadi cantik karena tinggi, misalkan rambutnya begini gitu. Ya, tapi tidak bisa. Jadi artinya di sini mau menegaskan, contoh-contoh ini mau menegaskan bahwa keheningan di mana kita dapat berjumpa dengan Tuhan, itu hanya dapat dirasakan oleh diri sendiri dalam keheningan. Tidak bisa kata-kata diceritakan itu bisa mewakili realitas seluruhnya. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Oke. Nah, justru itu. Bukankah kita semua ingin langsung? Bukankah kita mau berjumpa langsung dengan Tuhan? Masing-masing pribadi loh. Sekali lagi tidak ada bisa cuma diceritakan. Bapak Ibu yang terkasih, Bunda Maria berpesan, usahakan sungguh-sungguh keheningan dan kerendahan hati. Nah, sekarang kita mau melihat betul kita berjumpa dengan Tuhan dalam sakramen Ekaristi, betul dalam doa dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak pernah mau dalam kehendak bisa menerima, melihat apa ya, merasakan perjumpaan kita dengan Tuhan yang luar biasa. Nah, mari kita coba melihat dengan kitab suci. Iya, kita berjumpa karena kata-kata itu. Iya, tapi kita lihat yuk. Kitab suci tidak bisa menggambarkan tentang Tuhan secara tuntas dengan kata-kata. Tetapi ingat, melalui kitab suci kita terbantu untuk mengalami Tuhan. Ya, terbantu iya untuk mengalami Tuhan di dalam keheningan. Kata-kata seolah oleh realitas. Artinya, yang gampang, dengan kita duduk di tepi pantai tadi, kita bisa menikmati indahnya pantai tadi secara full. Betul ya? Artinya, di dalam keheningan kita bisa merasakan. Bapak Ibu yang terkasih, ayo kita usahakan keheningan ini. Memang gak gampang, tapi perlu latihan, bisa dengan meditasi gitu ya. Dengan usahakan. Nah, nanti ternyata di buku BHF, nomor-nomor yang kita jelaskan di sini, mudah-mudahan menggugah kita untuk menyiapkan waktu kita, mengusahakan untuk dapat hening. Nah, sebelum ini kita akan mencoba langkah-langkahnya gimana. Nah, yang indah dari karya kita. Terserah mau kayak gitu ya, bebas masing-masing pribadi. Nah, setelah itu apa? Biarkan ayat tersebut meresap dan bergema dalam hati. Ingat, biarkan Roh Kudus
membimbing kita, ayat yang kita pilih tadi benar-benar dapat meresap dan bergema dalam hati. Pastinya kita akan fokus mohon curahan dari rahmat Roh Kudus dan jangan biarkan kita mikir yang lain-lain. Perlu apa? Hening. Nah, setelah itu sadari reaksi kita terhadap sabda tersebut. Gimana? Bedakan pada saat kalau Bapak Ibu hanya mau baca. Brrrr, gitu ya. Itu ya pasti bisa, tetap bisa, betul ya. Tapi akan berbeda Bapak Ibu. Kalau kita milih satu ayat, terus kita bawa dalam keheningan. Satu aja, satu ayat. Atau satu kata juga boleh, tapi satu ayat, satu kalimat lah, kalimat pendek. Akan berbeda rasanya. Gitu ya. Sampai menggema. Bukan karena kita yang pintar, tapi karena kita bisa mengalami keheningan, Roh Kudus mencurahkan rahmat kita, dan kita bisa menghayati itu semua. Oke? Jadi, melalui sabda Tuhan kita bertemu dengan Sang Sabda sendiri. Kalau kita cuma baca kitab suci cepet-cepet, satu perikop selesai, gitu ya. Tapi apakah kita benar-benar menghayati, meresapi, dan bisa bergema di dalam hati, menuntun langkah hidup kita? Masih ingat Bapak Ibu yang lagu firman-Mu, pelita bagi kakiku. Nah, kalau kita bisa meresap dan kita bisa bergema di dalam hati kita, maka itu akan dalam setiap langkah hidup kita akan rasa tuntunannya. Bapak Ibu yang terkasih, latihlah terus dengan sepenuh hati dalam keheningan dan mohonlah rahmat keheningan itu. Minta Bapak Ibu, gitu ya. Minta kepada Roh Kudus agar kita bisa fokus, hening, meresap dan bergema dalam hati. Nah, kurang lebih itu adalah tentang kerendahan, tentang keheningan. Sekarang kita belajar dulu apa maksud di Bunda Maria bahwa kita harus upayakan sungguh-sungguh keheningan dan kerendahan hati. Sekarang yang kedua yaitu kerendahan hati. Bapak Ibu yang terkasih, pertama-tama saya cuplik dari Matius 11 ayat 29 yang mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Oke, saya akan kembali lagi mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat gambar di sebelah kanan. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan? Melihat gambar ini dan seandainya aku, kita adalah anak yang sedang dipeluk ini. Yuk kita diam sejenak. Yuk kita masuk dalam perasaan kita. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Damai? Apa? Damai, Ayo. damai, aman, Damai. aman, Tenang. tenang. Nyaman. Nyaman. Betul ya? Kepingin nggak Bapak Ibu? Nah ini. Kepingin nggak? Oh kalau aku kepingin banget. Kepingin sekali bisa dipeluk. Apalagi kalau lagi banyak masalah. Masalah kehidupan yang terus bertubi-tubi datang. Alangkah nikmatnya kalau kita merasakan. Dan Bapak Ibu sadar bahwa Tuhan Yesus sebenarnya mengatakan kepada kita semua, damai ku berikan kepadamu. Apakah janji itu bohong? Tidak. Gitu loh. Ya enggak. Damai itu benar-benar Tuhan berikan kepada kita. Tapi permasalahannya, kok aku nggak damai ya? Kok aku cemas ya? Tuhan, kenapa aku cemas? Kenapa aku nggak damai? Katanya engkau memberikan aku kedamaian. Lihatlah, pandanglah ini.
sebenarnya Yesus terus dan terus memeluk kita, merengkuh kita ke dalam pelukannya, membawa kedamaian. Bapak Ibu, kenapa? Gitu ya, kenapa nggak damai? Kenapa? Ya, kita tahu sebagai murid kerahiman ilahi, kita tahu harusnya mengandalkan Tuhan, tapi kita suka sok tahu, suka sok pinter mengandalkan kekuatan diri sendiri. Betul, ya kan? Jadi yang ada hanya kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Oke, itu beberapa hal. Nah, terus sekarang kita fokus kepada Matius 11 ayat 29 ini ya. Akan buat saya pribadi, saya pernah menjadi kayak bertanya, kenapa ya di dalam kitab suci Matius 11 ini Yesus mengajarkan, belajar yuk daripadaku, karena aku lemah lembut loh, karena aku rendah hati loh. Kenapa Tuhan meminta kita belajar daripadanya? Karena dia lemah lembut dan rendah hati. Bukankah kita tahu Tuhan adalah segala-galanya? Tuhan adalah Maha Kasih, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha segalanya. Dikatakan, belajar karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kenapa tidak dikatakan belajar daripada aku yuk? Karena aku Maha Tahu, karena aku Maha Kasih, karena aku Maha Sempurna. Pernahkah Bapak Ibu juga bertanya dalam hati, kenapa Matius 11 ayat 29 ini dikatakan belajar karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bunda Maria juga mengatakan, ayo upayakan sungguh-sungguh keheningan dan kerendahan hati. Artinya kerendahan hati ini menjadi poin yang Tuhan Yesus sangat-sangat tekankan. Betul ya? Tuhan kita tahu bukan? Tuhan menginginkan kita semua selamat. Dan yang membuat kita tidak selamat karena kita biasanya tidak mau mengikuti kehendak Tuhan, yang ada adalah kita maunya keinginan duniawi, yaitu apa? Mengikuti keinginan duniawi, sombong, betul ya, tinggi hati, dan titik lemah seseorang, termasuk saya, adalah kerendahan hati. Susah banget. Dan kerendahan hati itu adalah salah satu biang yang menyebabkan kita jatuh. Betul ya Bapak Ibu ya? Coba gara-gara egois, merasa dia benarnya gitu, marah-marah, akhirnya bisa terjadi keras, tindakan kriminal dan sebagainya dan sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita pelajari apa yang dimaksud dengan kerendahan hati. Dulu kalau nggak salah saya pernah memberikan ini, yaitu buat saya pribadi, saya belajar banyak dari Santa Teresa dari Kalkuta ini, yaitu belajar apa sih, bagaimana sih caranya agar kita bisa rendah hati. Paling susah loh itu. Nah, Bapak Ibu, nggak mungkin saya bahas satu persatu, tetapi yuk baca masing-masing dan nanti dipraktekkan, ya. Oke, sekarang saya baca sekilas saja. Ini benar-benar yang dilakukan oleh Santa Teresa. Pantas akhirnya kita lihat dia bisa diakui sebagai seorang santa. Bapak Ibu, hidupnya dilatih untuk menjadi rendah hati. Caranya gimana? Satu, berbicara sedikit mungkin tentang diri sendiri. Nah, mari kita mawas diri. Sering nggak kita lihat ada orang yang ngomongnya aku, mudah-mudahan bukan kita ya. Oh, aku mah paling bisa. Oh, aku ini ke luar negeri. Oh, aku udah begini. Menyatakan aku, dan aku.
Padahal untuk mencapai kerendahan hati, justru sebaliknya, berbicara sendiri. Mari kita koreksi diri kita. Kalau kita sering mengungkapkan, eh, bercerita kepada semua orang bahwa, oh aku punya rumah, oh aku punya mobil, oh aku punya anak, oh aku punya ini yang hebat, 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 hebat. Nggak perlu lah, gitu ya. Lebih baik kita berbicara sedikit tentang diri kita. Lebih baik fokus kita memberikan perhatian buat orang lain. Oke. Uruslah sendiri persoalan pribadi. Bapak Ibu, jangan orang lain. Tapi apa yang terjadi? Banyak dari arah kita mungkin ya, mudah-mudahan tidak, membicarakan orang lain bukan? Seolah-olah diriku tidak ada yang salah, orang lain. Oh, si A begini loh, si B begini loh. Masa dia begini, begini, begini? Lalu ngurusin persoalan orang lain. Santa Teresa mengatakan, uruslah diri sendiri. Mari kita bertanya, lebih baik waktu daripada ngurusin pribadi orang lain, lebih baik ciptakan ruang untuk keheningan. Gitu loh. Yang ketiga, hindari rasa ingin tahu. Loh, kepo dalam hal ini ya. Loh, emang nggak boleh ingin tahu? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Tapi jangan sampai kepo. Gitu loh. Betul ya? Nah, mari kita juga berani dalam hati kita. Aku termasuk yang mana ya? Ingin tahu yang sebenarnya nggak perlu tahu, artinya urusan orang lain, atau kita ingin tahu karena untuk diri kita lebih paham. Masalah misalkan penyakit kita perlu tahu, tanya kanan kiri, itu boleh. Tapi kalau hindari rasa ingin tahu yang sebenarnya urusan orang lain. Dia dia cerai ya. Sekarang dia tinggal di mana? Kenapa? Gimana anaknya? Terus dia udah menikah lagi ya? Sama siapa? Bapak, Ibu yang terkasih. Itu kan yang sering kita dengar. Ya enggak? Buat apa? Gitu loh. Lihat renungan pada materi hari ini lebih baik untuk menciptakan ruang kecil sesuai BHF nomor 16 yang nanti kita bahas. Ya. 4, jangan mencampuri orang lain. Hampir mirip ya. Terus 5, terimalah pertentangan dengan gembira. Nah, ini yang mau sedikit saya uraikan. Selama ini ke dalam kelompok organisasi apapun, betul? Sering terjadi percekcokan antara A dan B dan C dan seterusnya. Kenapa? Karena masing-masing ngotot, masing-masing menganggap diri benar, masing-masing merasa dirinya paling hebat, sehingga kalau namanya pertentangan ada nggak sama ya, betul ya Bapak Ibu? Yang A, yang satu bilang A, yang satunya bilang B. Maka karena perbedaan inilah terjadi pertentangan. Dan akhirnya, kalau pertentangan itu masing-masing ego, masing-masing mempertahankan ego, kita tahu semuanya, ujung-ujungnya berantem. Nah, Santa Teresa mengajarkan kepada kita, terima pertentangan itu dengan gembira. Memang susah. Saya sendiri belum tentu bisa, gitu ya. Nah, tapi ini harus kita lakukan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini melatih kita untuk rendah hati. Tadi kita sadar terjadi pertentangan karena perbedaan. Perbedaan itu nggak saling ngotot, saling ego. Nah, kalau kita menerima pertentangan itu dengan gembira, ya udah gitu ya. Mungkin akan lebih baik adanya. Bapak Ibu, memang susah dan Yesus sudah mengatakan untuk menjadi muridku, maka harus menyangkal diri. Ini dia yang susah. Harus memanggul salib dan mengikuti dia. Menyangkal diri ini loh yang sulit banget, Bapak Ibu. Tapi kita menjadi kuat kembali kalau kita ingat kita mau belajar dari apa yang dilakukan Santa Teresa. 6. Jangan memusatkan perhatian kepada kesalahan orang lain.
Ini yang sering terjadi di dalam keluarga. Seandainya suami dan istri atau anak, khususnya suami istri deh, yang satu berbuat salah, istrinya salah, tapi suaminya neken terus gitu ya, atau sebaliknya, berbuat salah ya pasti namanya orang pasti salah, tapi apa-apa itu lagi, dikatakan lagi, diungkit lagi kesalahan itu, nggak pernah move on. Dasarnya apa sih sebenarnya? Dasarnya mau menunjukkan bahwa kamu jelek, aku bagus, aku aku baik gitu loh, aku pinter. Bukankah itu dasar dari ego? Nah, langkah ini Santa Teresa mengajarkan, udah jangan pusatkan perhatian kita pada kesalahan orang lain. Kita juga orang salah kok, gitu loh. Mari kita perbaiki diri kita daripada memusatkan perhatian kita pada orang lain. Kayaknya gampang ya Bapak Ibu ya kalau membaca, oh iya, oh benar, oh iya, oh benar. Tapi mari kita mau melangkah untuk menjalankan satu demi satu. Oke? Terimalah hinaan dan caci maki. Gak gampang sekali loh ini. Tapi pada saat kita terima hinaan dan caci maki, kita menerima itu berarti kita sedang melatih kerendahan hati kita. Untuk menjadi kuat gimana gitu ya. Bapak Ibu, kita kembali mengarah kepada Tuhan Yesus. Dia sudah menerima seharusnya tidak terima karena melakukan apapun. Tapi dia terima loh hinaan itu. Dia terima loh caci maki itu. Nah, jika kita mendapat hinaan, jika kita mendapat caci maki, untuk menguatkan kita, karena di sini langkah ketujuh harus menerima itu, ya caranya adalah kita minta sama Tuhan. Renungkan Tuhan yang sengsara. Pantes Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan pada jam kerahiman, renungkanlah, benamkanlah dalam diri samudra kerahiman. Betul nggak Bapak Ibu? Ternyata ini, gitu loh. Supaya kita benar-benar menyadari dan hidup dalam diri kita dalam setiap saat untuk mengetahui apa? Mengetahui bahwa Tuhan menerima hinaan dan caci maki hanya untuk menebus dosa manusia. Karena cintanya kepada kita, kepada aku, kepada kita. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai lupa jam 3 kerahiman kita datang. Karena kita di situ dapat menerima rahmat kerahiman yang luar biasa dan kita bisa belajar kerendahan hati. Kita bisa mengikuti langkah satu langkah proses satu demi satu dengan lebih baik lagi. Oke, kedelapan, terimalah perasaan tak diperhatikan, dilupakan dan dipandang rendah. Pasti sering bukan Bapak Ibu? Memang yang sering kita lakukan secara umum, aku dong yang diperhatikan. Masa aku dilupakan? Masa aku dianggap rendah? Itu yang sering tidak mau kan kita. Tapi di sini belajar kerendahan hati justru sebaliknya. Justru kita bisa menerima perasaan tak diperhatikan. Merasa perasaan yang dilupakan, tidak dihargai, dipandang rendah. Ya nggak apa-apa. Gitu. Memang susah. Tapi kalau pelan-pelan kita hayati kata-kata ini, mudah-mudahan kan Roh Kudus kita bisa berubah Bapak Ibu. Kita bisa melakukan ini gitu ya. Untuk belajar menjadi rendah hati. Kesembilan, mengalah terhadap kehendak orang lain. Sama yang tadi, gara-gara kita ngotot bisa terjadi berantem karena perbedaan itu. Tapi kalau di dalam langkah kesembilan ini dikatakan mengalah terhadap kehendak orang lain, ya sudah. Tapi kita bukan berarti tidak bersuara ya, tetap bersuara. Tapi kalau dia ngotot, ya sudah. Misalkan ada orang yang ini kita loh alasannya, kalau kamu tetap ke situ, ke arah kanan, kamu akan ketemu jurang loh, bla 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 bla. Bla. Tapi dia tetap tidak mau, ya sudah.
Gitu loh. Tetap kita beritahu, tapi kalau nggak mau ya sudah. Gitu loh. Lanjut, terimalah celaan walau kamu tidak layak menerimanya. Selesai Bapak Ibu. Terima aja, walaupun kamu tidak layak menerimanya. Kita usaha melayani dengan baik dengan tujuan baik, tapi tetap aja dapat celaan. Memang nggak gampang. Harus itu yang dilakukan. Ingat Bapak Ibu Bunda Maria, ingat aja teladan Bunda Maria. Segala perkara dimasukkan dalam hati, tapi jangan makan hati. Gitu loh. Terus gimana dong Bunda Maria membawa semua itu ke Tuhan? Sama. Mari, segala celaan, segala fitnahan masukkan dalam hati, tapi kita bawa ke dalam persembahan. Jangan sampai mendem makan hati. Beda loh ya. Oke, lanjut bersikap sopan dan peka sekalipun seorang memancing amarahmu. Ini susah. Caranya gimana? Walaupun saya belum 100% berhasil, tetapi yang saya lakukan, kalau amarah itu, kita lagi diskusi marah-marah gitu ya, kalau itu ada air minum di dekat saya akan minum dulu. Supaya mereda, supaya saya tidak panas. Saya minum. Tapi kalau nggak ada air, gimana dong? Dan ini yang saya sering lakukan. Yaitu saya langsung doa batin, Tuhan tolong aku. 3 kata ini. Tuhan tolong aku. Saya ya, nggak usah panjang kali lebar. Saya yakin doa orang yang sedang minta tolong untuk diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Dari amarah loh. Amarah kan bisa jatuh ke dalam dosa kan? Maka saya yakin, percaya Tuhan akan mengulurkan tangan. Masalahnya kita kalau sedang amarah lupa, tidak mau minta tolong, kita tidak mengulurkan tangan kita minta pertolongan. Mari kita Tuhan tolong aku. Ya. Oke, 12. Janganlah mencoba agar dikagumi dan dicintai. Ini yang sering terjadi. Orang bekerja, orang ada di dalam pelayanan ingin dikagumi dan dicintai. Tapi dia tidak pernah mengagumi orang lain, dia tidak pernah mencintai orang lain. Inilah salah satu bentuk ego. Dan ini yang sering terjadi dan ini yang dapat menyebabkan tidak rendah hati, gitu ya. Bersikap mengalah dalam perbedaan pendapat walaupun kamu yang benar. Bapak Ibu, mari kita belajar dengan rendah hati, dengan lemah lembut seperti yang Yesus inginkan. Kalau ada perbedaan pendapat, kita beritahu betul, tapi dengan lemah lembut, nggak usah ngotot, nggak usah sok merasa bahwa kita yang hebat, kamu yang salah, gitu ya. Bersikap pendapat. Dan yang terakhir, pilihlah selalu yang tersulit saat tidak ada orang yang bersedia mengerjakan sesuatu, ambillah tanggung jawab tersebut. Nah, contoh, selalu dalam hidup kita kan selalu ada pilihan ya. Coba Bapak Ibu, di dalam 2 pilihan itu, Bapak Ibu pilih yang tersulit. Contoh, mau melayani atau tidak? Kan memang tidak. Betul nggak? Aduh capek, aku secara manusiawi, secara duniawi kita kepengennya, udahlah orang lain aja, aku capek kan, aku baru pulang kerja atau dan sebagainya dan sebagainya. Bapak Ibu, kalau kita ingat yang dilakukan serta Teresa nomor 14 ini, pilih selalu yang tersulit. Dan jangan menganggap ini, wah tersulit berarti kayak aku nanti dijadiin kayak pesuruh atau enggak. Lakukan ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Contoh lagi, di dalam perkumpulan misalkan gitu ya. Aku mau jemput teman-teman nggak ya?
Atau biarin aja deh teman-teman pergi sendiri. Selalu ada pilihan. Kalau kita sadar, pilihlah yang tersulit. Atau kalau, waduh aku nggak ada mobil, ya udah, apa yang dilakukan? Manggil temen, maksudnya ngasih tahu. Datang yuk, malam ini ada pertemuan di gereja, misalkan, atau di mana. Dengan kayak gitu aja, itu adalah berarti kita memilih yang tersulit kan, membuang waktu untuk menyapa orang lain. Dan hal-hal lain banyak sekali Bapak Ibu. Oke, dari 1 sampai 14 harus dilatih terus-menerus. Nah, yang saya lakukan, saya coba latih, saya nggak 14-14-nya. Saya nggak akan fokus nanti. Bagaimana yang saya lakukan? Saya lakukan satu tahap dulu. Pilih dari 1 sampai 14 mana yang menjadi fokus kita. Kalau saya dulu nih saya udah lakukan cukup lama gitu ya. Yang saya lakukan dulu pertama kali dari cara ini adalah yang ke-14. Saya selalu mencoba memilih yang tersulit. Latih gitu loh. Contoh di rumah mau masak atau biarin aja suami kita nggak apa beli di luar. Memang susah loh. Gitu ya. Tapi saya latih. Oh iya, saya pilih yang tersulit. Nah, lama-lama, walaupun tidak selalu 100% berhasil loh Bapak Ibu ya, tapi lama-lama, oh iya, saya memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Saya pilih yang tersulit, biarkan orang lain yang lebih baik. Nah, setelah berapa bulan gitu ya kan ini juga nggak gampang jatuh bangun gitu. Kalau sudah merasa oke menjadi habit, menjadi kebiasaan, Bapak Ibu boleh pilih yang lain dari 1 sampai 13 mana lagi. Ah, aku nggak mau banyak ngomong lah, misalkan gitu tadi kan. Jangan ngurusin orang lain. Ayo fokus di situ. Tapi tidak melalaikan nomor 14 lagi. Paham ya Bapak Ibu ya? Gitu. Nah, atau udah nih berapa bulan aku udah kayaknya udah berhasil lumayan berhasil, bukannya berhasil. Nomor 14, nomor 5 misalkan, oh aku nambah lagi lah. Nomor 12 jangan mencoba agar dikagumi dan dicintai. Bapak Ibu, belajar rendah hati bukan? Gitu loh, kita belajar rendah hati. Udah nomor 12 nanti kapan kita udah menjadi kebiasaan, kita pindah kemana? Misalkan ke nomor 11 dan seterusnya. Sampai kalau bisa semuanya menjadi habit kita dan kita akan berhasil belajar melangkah dalam kerendahan hati yang yang diajarkan oleh dan dilakukan oleh Santa Teresa. Baik, Bapak Ibu, setelah tadi uraian itu saya akan mencoba mengulik dengan suatu pertanyaan, bagaimana dong caranya agar kita dapat mengupayakan keinginan dan kerendahan hati? Kalau kita tahu itu terus gimana caranya, gitu kan? Yuk, satu dari BHF 184. Tante Hilda, tolong bacakan Tante. Ini semua ngambil dari BHF ya. Yuk. Tiba-tiba aku melihat anak-anak Yesus, tetapi keagungannya meresapi diriku sedemikian rupa, sehingga aku berkata, Yesus, engkau demikian kecil, tapi aku tahu bahwa engkau adalah pencipta dan Tuhanku. Dan menjawabku, benar, aku menyertai engkau sebagai seorang anak. Saya lihat Oh, kebenaran sederhana. Terima kasih Tante. Yang terkasih dari BHF nomor 1 kita ngerti, kita mendapatkan bahan yang luar biasa karena di dari pernyataannya apa benar gitu ya. Aku menyertai engkau sebagai seorang anak. Dan Yesus mau ngapain Bapak Ibu? Mengajak kepadamu, maksudnya kepada kita semua, tentang kerendahan hati dan kesederhanaan. Artinya, nomor 184 sama bukan dengan Injil tadi? Iya, lembut dan rendah
hati. Sama di BHF 184 pun Yesus menegaskan untuk mengajarkan kepadamu, kepada kita semua tentang apa? Kerendahan hati dan kesederhanaan. Jadi, kalau kita tahu Yesus mengatakan itu, ya, mau belajar daripada Yesus. Yesus sudah mau ngajarin loh. Contoh, ada orang yang pintar masak, ngajarin, ayo nih belajar masak sama aku. Betul, Bapak Ibu? Tapi kalau kitanya nggak mau datang, ya gimana kita bisa masak? Sama. Yesus sudah menawarkan. Dan Yesus mengatakan, belajar yuk daripada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Di dalam BHF ditegaskan lagi, aku akan mengajarkan kepadamu. Sekarang sudah aktif, maksudnya aku akan mengajarkan kepadamu kerendahan hati dan kesederhanaan. Ini yang sulit yang dirasakan oleh manusia untuk dapat menyangkal diri kan. Tapi Yesus bilang, aku akan mengajarkan. Pertanyaannya, mau apa tidak? Mau tidakkah kita mendekat untuk belajar dengan Sang Guru, yaitu Yesus sendiri? Oke? Yang kedua, kita mau melihat bagaimana caranya kan tadi kan? Satu, belajar dari Tuhan Yesus. Silakan. Halo? Udah, saya bantu boleh Bu? Oh, 6:25. Pada petang hari, ketika aku berdoa, Bunda Allah berkata kepadaku, hidupmu harus seperti hidupku, sunyi dan tersembunyi, tak henti-hentinya bersatu dengan Allah, berdoa bagi umat manusia dan menyiapkan dunia untuk kedatangan Tuhan yang kedua. ya, makasih banyak Bu Ros. Bapak Ibu, ingat ya, Tuhan Yesus ngajarin tadi. Sekarang kita petik dari BHF 625, Bunda Maria mengajarkan kita. Artinya harus apa? Hidupku harus seperti hidupnya Bunda Maria, yaitu sunyi dan tersembunyi. Berarti kita harus mau menciptakan ruang kecil untuk bertemu dengan Tuhan. Dan tak henti-hentinya harus bersatu. Sudahkah aku bersatu? Sudahkah aku bersatu bertemu dengan Tuhan di dalam apa? Keheningan. Sudahkah aku menjalankan keheningan? Nah, itu. Nah, sekarang kita masuk ke Faustina sendiri. Meneladani Faustina bagaimana dia bisa keheningan, lakukan kerendahan hati. Ros, tolong Bu Ros. Ya baik. BHF 275. Yesus mencintai jiwa-jiwa yang tersembunyi. Satu bunga yang itu ini harum. Aku harus berusaha menjadikan lubuk jiwaku suatu tempat bagi Yesus. BHF 16. Sejak saat itu, aku menciptakan suatu ruang kecil dalam hatiku, tempat aku selalu tinggal bersama Yesus. BHF 504. Semua waktu luangku akan aku gunakan bersama tamu ilahi dalam jiwaku. Aku akan menjaga keheningan batin dan lahir, sehingga Yesus dapat beristirahat dalam hatiku. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan 3 nomor dari Santa Faustina ini yang sudah dijalankan oleh dia dan dia memberitahukan kepada kita mau lakukan ini semua. Caranya gimana? Agar supaya tercipta keheningan dan kerendahan hati, yaitu Bapak Ibu ingat gambar yang awal bahwa Yesus akan tinggal di dalam hati kita, dia akan terus-menerus tinggal di dalam hati kita, dan kita harus menyiapkan agar ia mengkondisikan agar ia bisa beristirahat.
Itu yang dilakukan oleh Faustina. Jadi yang kedua dulu ya, yang kedua juga menciptakan, Bapak Ibu. Saya senang sekali dengan BHF nomor 16, menciptakan. Artinya apa? Yang tadinya nggak ada, kita usahakan. Seperti yang dikatakan Bunda Maria, upayakan sungguh-sungguh. Mari kita ciptakan ruang kecil dalam hatiku, tempat aku selalu tinggal bersama Yesus. Bapak Ibu, selama ini kita habis waktunya selama 24 jam untuk apa? Sudahkah aku menciptakan ruang kecil untuk Tuhan dapat tinggal bersamanya, bersama kita? Sudah belum? Belum. Apakah waktunya kita habis saja untuk membuat WA, mencatat WA, masak, kerja, bersama keluarga, bersama teman, nonton Netflix? Coba, gitu lah. Coba kita koreksi diri sendiri. Sudahkah aku menciptakan? Kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan melalui keheningan dan kerendahan hati tadi yang diminta untuk belajar, ciptakan ruang kecil itu. Ya kan? Upayakan sungguh kata Maria. Akan untuk pelayanan ya, ada nggak waktu luang? Kita pakai untuk apa? Selama ini untuk nonton TV, untuk nonton misalkan ke mall atau jalan-jalan ke mall. Coba, Faustina mengajarkan semua waktu luangku justru dia gunakan untuk bersama tamu ilahi dalam jiwanya. Dia lakukan keheningan itu. Dia ciptakan ruang kecil itu, gitu ya. Dengan cara apa? Bilang menjaga keheningan batin dan lahir. Sehingga Yesus dapat beristirahat dalam hatiku. Nyambung ya Bapak Ibu ya, kalimat-kalimat ini sangat, menurut saya sangat bagus untuk kita renungkan. Baik Yesus, Bunda Maria maupun yang dilakukan oleh Santa Faustina, juga Santa Teresa. Maksudnya apa sih menciptakan ruang kecil? Gini loh Bapak Ibu. Kalau ngomong gitu ya, sering kan tercetus ke kita ngejelekin orang, betul nggak? Kepengen, iya tuh emang orang itu nyebelin, bla bla bla. Oh udah deh, kayaknya makin seru banget kalau ngejelekin orang. Coba itu ditahan untuk tidak pernah kita akan lakukan lagi. Ingat 14 langkah dari Santa Teresa itu. Lebih baik kita sadar dalam hati kita bertahta Tuhan. Maka dia akan beristirahat dan dia akan tinggal di tempat kita. Kita harus menjaga hati kita. Itu. Sehingga nggak stop. Mulut kita nggak mau untuk menambah-nambahin, menjelek-jelekan. Kalau itu dilatih terus-menerus, Bapak Ibu, maka langkah tadi, menurut saya, semua berkat Roh Kudus pastinya kita akan menjadi orang yang lebih rendah hati, lebih mudah berjumpa dengan Tuhan. Ya, nah, tolong bacakan Bu Ros. Ini apa ya pengalaman dari Santa Faustina. Tolong nanti di pelan-pelan ya, hanya bacakan aja. Kan Bu. Lihat, keheningan itu ibarat pedang dalam pertempuran rohani. Jiwa yang banyak bicara tidak pernah akan mencapai kesucian. Pedang keheningan akan membabat segala sesuatu yang akan melekat pada jiwa. Kita terlalu peka terhadap kata-kata dan ingin cepat-cepat menanggapinya, tanpa mempertimbangkan sedikit pun apakah yang akan kita katakan itu adalah kehendak Allah. Jiwa yang hening itu kuat. Tidak ada hambatan yang akan merugikannya, asalkan ia tetap bertahan dalam keheningan. Jiwa yang hening mampu menyatukan diri secara paling mesra dengan Allah. Hampir selalu ia hidup
di bawah ilham Roh Kudus. Dalam jiwa yang hening, Allah bekerja tanpa rintangan. Bagus sekali ya Bu Ros ya, 1477 ya. Iya, bagus. Bapak Ibu mudah-mudahan juga merasakan luar biasa kata-kata ini pelan tapi nanti ya silahkan saya kirim ini dan Bapak Ibu renungkan. 477 dan nomor-nomor yang tadi itu luar biasa membuat kita, oh begini toh, kita harus menjaga keheningan gitu loh. Keheningan itu ibarat pedang dalam pertempuran rohani. Karena kita seringnya apa? Ribut, berisik, yaitu tadi banyak ngurusin orang lah dan sebagainya dan sebagainya. Jiwa yang hening itu kuat. Tapi kalau kita tahu bahwa jiwa yang hening itu kuat, tapi kenapa kita nggak hening? Kita melalaikan keheningan itu. Malah kita ribet sendiri gitu loh, berisik sendiri dengan pikiran-pikiran, dengan eh, segala niat-niat yang aduh gitu loh. Dan Bapak Ibu, yuk saya mau mengajak di sini nih. Hampir selalu ia hidup di bawah ilham Roh Kudus di dalam keheningan. Karena kita bersatu dengan Tuhan, kita akan lebih peka mendengar kehendak Allah, bukan? Kita akan lebih mudah mendengar ilham Roh Kudus. Jadi dalam jiwa yang hening, Allah bekerja tanpa rintangan. Iya, betul nggak Bapak Ibu? Karena yang ada kita bersatu, bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada berisik-berisik yang lain gitu loh. Tidak ada kata-kata yang lain-lainnya. Hanya dan dikatakan di dalam jiwa yang hening, Allah bekerja tanpa rintangan. Mudah-mudahan dari permenungan nomor 477 ini membuat kita menyadari, baik Tuhan, aku mau menciptakan ruang kecil di dalam hatiku di mana Engkau dapat beristirahat dan aku dapat berjumpa denganmu melalui keheningan. Dan aku akan belajar kerendahan hati. Bapak Ibu yang terkasih, inilah slide yang terakhir. Saya hanya mau mengulang, mari kita lebih sungguh untuk mau menjalankan pesan Bunda Maria. Yaitu apa pesan Bunda Maria? Hiduplah dalam keheningan dan kerendahan hati. Dan yang terakhir, lihat gambar Bapak Ibu. Saya mencuplik gambar ini lagi dengan Bunda Maria di mana bayi Yesus sedang digendongnya. Maka tugas kita menjaga keheningan dan kerendahan hati, biar Yesus tetap ada di dalam hati kita, dapat beristirahat dan bersatu sehingga menuntun kita dalam setiap langkah hidup ini. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Makasih Bu Eti. Ya.